Selamat datang di The United Wave Podcast barengan sama gua kali ini Mario Delano. Terlihat ada yang dadah-dadah tadi ya. Ini emang sengaja biar editornya langsung switch kamera ke atas. Dengan sedikit format yang berbeda karena menurut gua di edisi episode podcast hari ini gue mau coba sesuatu yang baru. Kokoh lagi gak bisa datang karena dia sedang tidak enak badan ya. Sepertinya tekanan menjadi content creator and also host di United Wave itu menjadi challenge baru untuk dia. Tidak apa-apa. Oke. Jadi hari ini gue akan membahas tentang bagaimana tanggapan gue, perspektif gue untuk pertandingan Arsenal melawan Manchester United di FA Cup ya. Tadi gue ketemu temen gue. Del, ntar Arsenal sama MU main di Carabao Cup. Enggak dong. Carabao Cup kan semalam Arsenal Newcastle. Arsenalnya kalah, ya kan? Enggak, Carabao. Ya udah serah, kalau orang udah nggak percaya sama kita, tapi kita udah tahu fakta aslinya, ya kita nggak usah memaksa orang itu untuk benar-benar percaya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya kalau kita ngomongin sekarang kipas angin yang terdengar kencang banget di sini, sebenarnya kalau di editan itu bisa ntar ada reduce noise, sebenarnya begitu ya. Kencengin. Saya juga panas di sini karena AC-nya belum diservis studio ini ya. Emang gimana sih Mardel ya? Ini kok yang ngeluh malah teman-teman gua karena udah biasa panas. Soalnya ngelihat MU ini panas banget, ngelihat timnas. Jangan panjang-panjang, aku takut di hack. Oke, kita ngebahas soal Arsenal Manchester United, lalu gue juga akan ngasih beberapa pandangan gue soal Desus transfer ya kan, transfer yang ya Mainu, Rashford, yang lain-lainnya juga. Oke, kita akan ngebahas pertandingan melawan Arsenal di akhir minggu ini. Sebelum gue cerita gitu ya, gue langsung flashback sebenarnya ketika gue kemarin hadir di Emirates ketika United kalah lewat set piece ya guys. Kita kalah sama Arsenal lewat set piece ya kemarin ya. Betul. Arsenal. Nah, Arsenal memang yang paling berbahaya adalah set piece. Tapi kalau bisa gue runutin bagaimana perasaan gue nonton Manchester United langsung untuk pertama kalinya WD, ya harus melihat mereka kalah. Tapi gini deh guys, ini mungkin yang akan selalu gue ulang-ulang, mungkin buat lu yang baru nonton juga dan belum tahu cerita-cerita soal The United Waves itu seperti apa, Mardel itu juga seperti apa. Ya gue selalu bilang sih, dukungan akam si Manchester tuh sangat luar biasa banget di sana. Mereka meskipun tahu mainnya katro MU-nya, tapi masih bisa tetap mendukung, nggak duduk, selalu nge-chance. Ya, gue sangat-sangat amazed lah, sangat-sangat wow gitu. Tapi melihat bagaimana United bisa kembali ke Emirates untuk laga FA Cup ini menjadi kunci sebenarnya untuk tim ini, apakah bisa benar-benar punya sedikit harapan ya untuk dapat gelar juara lagi musim ini. Masih kejauhan lah kalau ngomongin gelar juara. Wong di mana klasemen juga masih posisi berapa? 13. Oke, dan Arsenal di 2-3 match terakhir, apalagi untuk match yang terakhir kemarin Arsenal melawan Newcastle di Carabao Cup, gue sempat nonton pas gue lagi sambil mantau-mantau kabarnya Kobbie Mainoo di X atau di Twitter. Gue juga sambil nonton Arsenal lawan Newcastle. Ya, gue nontonnya sih dari babak kedua ya, ketika mereka tuh kayaknya pas udah unggul Newcastle 0-2. Kan leg pertama, leg kan ya kalau Carabao kalau nggak salah. Cuman kalau ngeliat dari secara permainan, Newcastle tuh bisa lebih fluid daripada Arsenal. Arsenal kalau gue boleh meminjam istilahnya Coach Justin, lu main gerasa kerusuk lah. Martinelli tendangannya, sundulan apa tendangan itu ya? Nggak jelas. Kayak Havertz juga sempat ada di depan gawang, nggak jadi gol gitu. Wah, ini jadi The Gunners Swift nih, enggak dong. Gua coba menganalisa Arsenal gitu ya. Apalagi Arsenal kan selalu berbahaya, punya set piece tuh yang sangat gawat banget. Itu gara-gara ada yang namanya Nicolas Jover, pelatih untuk set piece-nya Arsenal. Nah, apakah bisa terulang kembali bagaimana
pola yang dilakukan oleh Arsenal ketika melawan Manchester United dengan mereka tuh katanya kan, wih kalau corner kick tuh udah kayak penalti. Beberapa pertandingan gue lupa, kayaknya waktu itu kayak yang ada Gabriel Jesus tuh juga sempet jatuh pas Arsenal lawan siapa gitu pas lagi corner kick itu bisa diredam. Terus pas kemarin juga gue ngeliat beberapa kali Arsenal mendapatkan sepak pojok, Declan Rice juga coba kirim umpan, bisa juga diredam oleh Newcastle. Dan yang paling gue ngelihat bagaimana Arsenal itu lumayan ketar-ketir adalah ketika Newcastle bisa serangan balik itu cukup berbahaya. Itu yang gue lihat. Jadinya ketika ini lawan Manchester United yang sebenarnya punya momentum baik, ya bisa menahan seri Liverpool 2-2 dengan permainan yang bisa gue katakan, dan mungkin ada beberapa orang juga yang merasakan yang sama, sangat memuaskan. Jadi kalau misalnya bilang, Bang, kalau standar lo turun seri lawan Liverpool aja udah senang banget. Ya gue realistis sekarang. Karena kalau lo lihat, ya Manchester United-nya lagi lucu-lucunya. Jadi setelah itu bagaimana United itu bisa bermain sangat baik. Dengan meskipun masih banyak kiri kanan lah omongan-omongan yang nggak jelas. Cuman gue ngeliat sekarang timnya. Gue ngeliat gimana mereka bermain sepak bolanya. Dan gue ngeliatnya sebagai pendukung tuh, oh sudah aman. Tapi untuk menuju melawan Arsenal belum ada 2 minggu gitu ya. Itu diganggu nih stabilitas ruang ganti atau pemain tuh diganggu dengan kabar-kabar transfer. Oke, kita nggak usah ngomongin Rashford lah. Rashford tuh udah pasti ya harus segera mungkin dijual. Setuju nggak? Setuju nggak kalau misalnya dia pindah ke Milan ditukar sama Rafael Leao? Wah, kalau gue sih, apakah Leao versi Rashford Portugal ya gue nggak paham. Cuman harusnya dengan adanya Ruben Amorim, yang notabene sama-sama dari negara yang sama, harusnya bisa lebih nyetel komunikasi. Karena kan sekarang lagi banyak banget nih ngomongin soal komunikasi antara pelatih dan pemain. Mungkin dengan adanya Rafael Leao, Dalo bisa lebih mendapatkan teman satu negara. Bruno juga seperti itu, pelatihnya juga Ruben Amorim. Tapi itu nantilah kalau ngomongin Rafael Leao. Kita balik soal ngomongin di mana United ini momentumnya lagi bagus untuk bisa tanda kutip ngegas di tahun 2025. Ingat loh guys, di tahun 2025 ini sampai konten ini dibuat, United masih belum pernah kalah, unbeaten. Ya, baru 1 kali pertandingan gitu ya. Nah, balik soal bagaimana stabilitas diganggu, ya semalam tuh, ini gue ngetek jam 9 malam. Tadi pagi, semalamnya lagi, gue begadang itu sampai 4:30 pagi, 4:30 subuh. Itu gue mantengin apa yang terjadi dengan Kobbie Mainoo, Garnacho, dan juga Højlund. Karena ada beberapa media yang mengatakan bahwa pemain-pemain muda ini bisa aja dijual. Ya, Mainoo dan Garnacho ground players. Terus juga di mana pembelian-pembelian di era Ten Hag di musim panas tahun lalu itu juga dibukakan pintunya, kalau ada tawaran cocok silakan jual. Di situ tuh gue ngeliatnya ya ngomongin Mainoo lah. Ketika Mainoo dibilang, oh 200.000 nih per bulan. Per minggu. Berarti tuh kali 20 ribuan aja berapa juta itu ya? 200.000 pound sterling nggak ya? Seminggu ya? Berarti tuh ya memang kalau dirupiahkan tuh sangat gong. Tapi gue coba ngelihat dua sisi. Gue ngelihat dari bagaimana manajemen ketika mereka mempunyai pemain harga mahal, gaji juga tinggi, tapi permainan juga ternyata nggak bagus-bagus amat. Sedangkan Amad Diallo, Garnacho ya so-so untuk sekarang ini karena memang naik turun. Mainoo pun juga begitu, mereka ya Mainoo lah. Gajinya kecil banget, tapi dia secara peran di dalam tim itu sudah cukup baik, sudah punya positioning sendiri. Terus kalau ada yang komen juga, banyak banget nih yang komen kayak gini. Bang, tapi Mainoo mainnya juga nggak bagus-bagus banget kok gitu. Ya sekarang yang main bagus banget di MU tuh bisa dihitung jari. Mazraoui aja bisa kadang
nggak perform. Amad Diallo juga nggak perform. Terus Bruno terlepas dia dengan sifatnya suka ngerengek ke wasit, tapi juga perannya sentral, tapi nggak bagus-bagus banget. Yoro, Martinez, semuanya tuh nggak lagi nggak bagus pemainnya. Jadi ketika lo komen ya, oh Yoro, Mainu tuh nggak bisa dapat harga segitu bang, karena mainnya jelek ya. Sekarang ya main MU juga jelek, secara keseluruhan tim tuh jelek gitu. Jadi susah juga ketika lo punya parameter seperti itu. Parameter gue adalah ketika Mainu, gue nggak tahu nih apakah emang digoreng sama agentnya atau gimana. Tapi kalau diminta 200.000, coba deh cek nih grafisnya nih ya. Daftar gaji tertinggi atau nggak 10 besar MU per pekan. Nih lo lihat ya. Tuh, lo lihat apakah pemain-pemain ini juga cukup efektif? Tentu tidak dong. Nah, kalau gue dari satu sisi ngeliat agentnya Mainu mungkin bilang gini, Mainu, lo promising nih. Lo nih future bowler nih, lo nih star boy nih, lo bisa nih semuanya segala macem untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kita kasih harga tinggi aja yuk, coba, silakan lah dicoba tuh. Udah dicoba, kasih harga tinggi 200.000 menurut gua. Lo nih ya, gue ceritain, gua dulu awal-awal memulai gua nge-MC atau nge-host, gua nge-MC cuma dibayar 500.000. Malah sempat gue cuma dibayar nasi kotak. Tapi ketika nih ya, oke, dari nasi kotak dapat fee 300, bensin dulu lah, bensin sekian, 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, kan naik terus tuh rate gua. Tapi ketika, gue kasih rate goceng gitu 5 juta, kenapa lo ketawa? Weh, ini gue cerita pengalaman pribadi biar relate gitu sama diri gua. Kenapa? Mau ngomong apa? Ngomong. Ada kameramen gua. Oh, kenapa? Mau minum mabok-mabokan lo? Astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah, dari situ sebenarnya ketika ngomongin, gue pasang harga 5 juta. Nah, ekspektasi gue untuk dapat tuh, ya dapat 5 juta, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ditawar 2,5 atau 3 juta, atau mungkin 1,5 juta, ya kalau gue lagi BU-BU banget ya pasti gue ambil gitu. Kalau gue nggak BU-BU banget, atau nggak jaraknya nggak jauh-jauh banget ya, dari rumah gue untuk ke tempat MC itu, gue nggak akan ambil. Tapi kalau emang gue ngeliat, ini portofolio gue akan bagus untuk acara ini tapi budgetnya nggak gede ya udah gue akan ambil. Begitu juga dengan ketika Mainu mungkin agennya ngasih bilang 200.000 nih seminggu, itu kan pasti ditawar sama MU. Tapi gimana caranya ditawarnya tuh nggak yang jatuh-jatuh banget. Menurut gue itu alasan kenapa ada yang bilang dengan harga segitulah Mainu. Cuma menurut gue nggak apa-apa, karena yang salah tuh ya bukan yang salah lah, yang harus dikaji ulang gitu. Yang dikaji ulang tuh manajemen. Ketika lo punya pemain banyak, pemain labelnya tanda kutip bintang atau mungkin yang promising star, Anthony apa segala macam, Ugarte atau mungkin ya Casemiro segala macam, Bruno, Rashford, ya lo deal-dealan sama pemain ini tuh gimana? Nah, dari situ sebenarnya yang harus dilihat kan bagaimana performa manajemen. Gue tahu mungkin sekarang manajemen ada istilahnya tuh bukan FFP lagi tapi apa, Yos? Bukan FFP, SJR atau Sir Jim Ratcliffe ya. Bukan, ada lagi. Aduh. Ya, gue agak lupa yang istilah yang nama barunya FFP itu, cuma kan emang buat pengeluaran sama pemasukannya. Tapi sekarang tuh jadi pedang bermata dua, guys. Karena gini ya, pemain-pemain yang notabene gajinya tinggi, dibelinya mahal, itu nggak laku. Terus pemain-pemain muda, ini ya pemain-pemain muda yang mereka lagi growing dan harganya bisa mahal, itu bisa ada kemungkinan dilepas. Nah itu kan jadi bingung. Ini kalau misalnya pemain-pemain yang memang promising, let's say gitu ya, beneran laku dijual, terus masih nyisain tanda kutip bangke-bangke pemain-pemain lain nih yang nggak kepake, yang nggak sesuai yang maunya Amorim, ya susah juga gitu. Jadi kalau misalnya beranalogi cocok lagi, apakah mungkin ketika ini media lagi ngegoreng MU, lagi butuh duit, akan semua diobral pemain kalau ada harga yang cocok lepas? Apakah mungkin ini juga menjadi semacam warning untuk para pemain? No one safe in Man United, ya kan?
Yang kalau ada ngomong untouchable players itu tidak akan ada. Selagi harga cocok, silakan jual. Ya, kalau secara dari segi bisnis ya win-win solution. MU dibayar, pemain juga bisa dapat gaji atau enggak persenan juga dari CV transfer itu ya udah nggak apa-apa. Cuman kan kalau kita ngeliat dari dari sisi fans, Mainu tuh sangat menjanjikan sekali untuk bisa menjadi sesuatu gitu. Udah ketemu Yos, apa namanya Yos? FSCLR. Financial Sustainability and Club Licensing Iya, Regulation. coba lihat. Ininya berarti Aturan barunya. ya. Itulah Financial Sustainability and Club Licensing Regulation. Susah banget namanya ya. Itu kayak FFP gitu. Terus udah. Ya dari yang berita menuju lawan Arsenal ini kan pasti ngeganggu konsentrasi atau fokusnya pemain. Antara ngeganggu atau mungkin kalau ngelihat dua sisi nih ya, itu akan jadi pelecut. Oke nih, Mainu minta 200.000 per minggu, 200.000 pound sterling. Oke, lu buktiin nih lawan Arsenal lu bisa mainnya cakep. Bisa jadi bahan konsiderasi tuh. Garnacho juga mainnya harus lebih oke lagi, nggak cuma sekedar lari-lari doang nggak jelas. Højlund atau bahkan Zirkzee. Karena ada kabar yang mengatakan bahwa teman-temannya Zirkzee nih, rekan satu tim itu malah bilang Zirkzee jangan sampai dilepas. Zirkzee atau Zirkzee terserah lu ya, mau yang mana omongannya. Jadi itulah, gue ngelihat MU pun sebenarnya pincang nih, apalagi Arsenal. Gue agak bingung ketika semalam kalah lawan Newcastle, Arteta bilang, ini gara-gara bola guys. Bolanya Carabao tuh beda. Waduh. Ternyata yang statement-statement aneh gitu tuh gue kira cuma ada di Erik ten Hag, ya kan? Tapi ternyata Arteta juga seperti itu. Tapi kok media nggak sekencang itu sih ngeberitainnya? Liverpool kemarin bocor Anfield, mana yang digoreng? Nggak ada. Terus juga Grealish, pemain flamboyannya Inggris sama City, mainnya katro gitu-gitu aja, gaji pasti tinggi. Mana pemberitaannya? Ini Mainu yang baru dikit dikorek nih, oke Mainu minta 200.000. Orang-orang semuanya pada ngomongin ini pemain nggak pantas. Ya kalau statistik yang disediakan oleh my producer, my content lead gitu ya, di sini ada total gol di 5 pertandingan terakhir head to head. MU mencetak 4 gol sedangkan Arsenal 8 gol. Wah. Ya itu ya sudahlah ya. Tapi Amorim sama Arteta ternyata pernah ketemu guys. Ini yang menarik nih. Sporting lawan Arsenal 2-2 di Liga Europa League tahun 2022-2023. Habis itu juga di situ Sporting menang adu penalti dan juga kemarin ya kalah lah terakhir di Emirates. Tapi gue cukup pede sebenarnya. Pede boleh dong, tapi kan gue tidak sombong dong. Gue pede aja bahwa United bisa greget nih mainnya. Kalau ngelihat skema line up gitu ya, lawan Liverpool kemarin. Wah ini sebenarnya line up yang sudah cukup settle. Bisa ngebuat United bermain sesuai sistemnya Ruben Amorim. Gue gak tahu lu setuju apa enggak, tapi menurut gue iya, bisa dicoba lagi. Nggak dirubah-rubah. Gak overthinking Amorim. Tapi gue juga tahu kenapa Amorim overthinking. Karena dia masuk ketika musim itu setengah musim aja belum. Terus juga di mana dia harus memainkan pemain-pemain yang bukan tanda kutip, bukan kebutuhan, bukan yang dia butuhkan. Terus juga ya kalau kita ngomongin yang ideal kan pasti satu tim itu ada pre-seasonnya, ada bagaimana nanti ada evaluasi segala macam. Itu yang dibutuhkan dari seorang Amorim gitu. Sosok kayak Amorim ya dia sekarang harus bongkar pasang. Tapi untuk lawan Arsenal ini kayaknya menurut gua nggak usah bongkar pasang deh. Dicoba aja dulu dengan pola yang kemarin lawan Liverpool. Insya Allah tuh bisa. Gue lupa ada yang ngomong tuh Usain Bolt atau siapa gitu ya. Ini kalau MU mainnya kayak fighting spirit lawan Liverpool, MU bisa juara gitu. Ya, gue nggak tahu lagi. Tapi semoga United bisa meredam gitu ya, meredam. Ini yang tadi gue bilang di awal. Bagaimana set piece. Aduh ya Allah, jangan sampai Onana
tangannya nggak nyampe. Jangan sampai Onana tangannya jangan nyampe gitu ya. Dia harus positioningnya benar, bagaimana refleksnya juga, terus juga ya dengan pola kemarin ya gue ngelihat Leny Yoro best, Ugarte oke banget gitu ya. Terus juga Bruno juga beberapa kali dia kirim umpan, sama Garnacho juga kirim umpan terakhir untuk yang Amat itu juga pas gitu ya momentumnya. Semoga momentum pas itu bisa juga pas dilakukan lawan Arsenal bisa berjalan baik. Ya di luar kemarin yang Maguire seperti itu. Ya gue nggak menyalahkan ketika Maguire tendangannya nggak tahu kemana lawan Liverpool. Oke? Jadi lawan Arsenal gue nggak akan bahas soal taktikal apa segala macam. Cuman gue akan sedikit update untuk yang pemain-pemain cederanya. Ada Bukayo Saka, Ethan Nwaeri, Ben White, dan juga Takehiro Tomiyasu, plus juga Raheem Sterling. Ini menurut TNT Sports. Dan Arsenal krisis sayap kanan. Apakah United bisa nih memaksimalkan kekurangan-kekurangan Arsenal? Yang kita lihat juga Arsenal juga kayaknya lagi kena mental nih timnya. Ya kayaknya nggak juara Liga Inggris lagi ya, nggak tahu. Meskipun kemarin sudah tanda kutip ditolong oleh MU 1-1 lawan Liverpool. Ya kalau dari gue, prediksi gue starting lineup udah samain aja kayak lawan Liverpool. Gue nggak mau ribet. Gimana ntar ngelihatnya Amorim seperti apa? Gue bilang bisa dicoba kayak lawan Liverpool kemarin. Oke. Sedikit juga news update. Marcus Rashford sedang diincar AC Milan. Gue bilang lepas aja. Kata juga udah ada inisiasi kan ya, udah sempat ada perwakilan Rashford yang di Itali. Agennya udah di Itali untuk ngobrol-ngobrol. Semoga bisa datengin antara kalau Leao nggak bisa, tolong Theo Hernandez ya. Rossoneri meskipun AC Milan kemarin baru juara, tapi please kalau emang lo mau Rashford, gue kasih Theo Hernandez buat MU gitu misalnya. Itu kalau gue kalau Rashford pengen loan terus juga obligation to buy, ya oke, monggo gitu ya. Terus juga ada Borussia Dortmund yang juga katanya pengen ngincer Rashford. Terus juga ada Anthony yang buntu sama Olympiakos ya. Kolomwani yang diperebutkan karena dari pelatihnya Paris Saint-Germain sudah memberikan lampu hijau untuk dia cabut. Gue nggak pernah nonton dia sih, cuman kalau gue make di main EAFC tuh enak sih mainnya, apalagi yang EAFC yang 24 tuh, jago tuh yang kartu-kartu spesialnya. Kalau emang harus ada coba, Kolomwani boleh, silakan. Kolomwani itu Prancis ya, Prancis. Terus juga ada laporan soal siapa lagi nih? Zirkzee, katanya Juventus lagi berdiskusi, tapi ada juga yang mengabarkan belum ada inisiasi apa-apa dari Thiago Motta. Semoga apapun yang terjadi harus bisa mendapatkan solusi yang paling baik. Kalau memang Zirkzee pengen dipinjamkan dulu, silakan dipinjamkan, karena gue tahu ketika lo pakai baju Manchester United itu bebannya berat banget. Semua spotlight, semua berita tuh akan ke mereka-mereka ini. Jadi yang hanya mentalnya kuat gitu ya, kayak si siapa namanya Ugarte kalau foto sama fans pasti dia begini nunjukin ya jari tengah sama jempol, gue nggak tahu artinya apa begitu ya, cuman dia selalu secil itu. Ya dan lanjut ini nih kabar yang waduh, Victor Gyökeres tidak berencana meninggalkan Sporting pada musim dingin atau Januari ini. Jangan ngarep kalian ya Gyökeres bisa cepat-cepat ke MU. Ntar dulu bro. Dia masih punya tanggung jawab di Sporting Lisbon ya. Terus kabar-kabar lain lagi ini sambil gue buka. Jangan lupa guys, selain subscribe YouTube-nya United Wave, jangan lupa dong follow. Kita pengen kejar 100.000 nih di Instagram nih. Sekarang udah 30.000, 70.000 lagi. Nuno Mendes katanya sudah dihubungi oleh pihak manajemen. Nuno Mendes sudah dihubungi oleh pihak MU gitu ya. Kabar-kabar media-media lagi menggoreng, kita akan lihat seperti apa. Tapi kalau gue dari gue pribadi, untuk lawan Arsenal, please berikan kemampuan yang paling baik, maksimalkan setiap potensi peluang yang ada. Kalau memang rezekinya United bisa melaju lagi untuk FA Cup, ya harapan gue di FA Cup dan untuk Europa League, United bisa berbicara lebih jauh dengan skuad yang seadanya. Kalaupun tidak bisa, ya sudah. Jadi pembelajaran. Ruben Amorim, my trust. Ruben Amorim, my trust on you. Anjay. Gonna speak in English now because I'm a bocah asli Manchester. Enggak lah, halu. Ya udah. Akhir kata Mardel, cabut. Sampai ketemu lagi di podcast The United Wave. Oke? Bye-bye. Ciao. Bye. Bye.
Hai. Kocak.